nggak salah BBC, itu disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Bagi penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, baik yang masih lancar bantuannya maupun terhenti bantuannya karena kendala tertentu, agar dapat memahami peraturan mengenai data penerima bantuan sosial yang bersumber dari DTKS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 adalah peraturan baru bagi penerima bantuan sosial. Apakah menyebabkan banyak penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT tidak bisa menerima bantuannya hingga setahun atau lebih? Hal ini akan kita bahas beberapa menit ke depan. Mohon maaf jika terpaksa kami mengatakan bahwa ada banyak pemegang kartu KKS dari PKH, KKS Kartu Sembako Lama, dan pemegang kartu program sembako BPNT PPKM yang tidak bisa mencairkan bantuan sembako hingga bulan Januari ini. Karena peraturan penerima bantuan yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Meskipun pemerintah telah mengundurkan batas waktu pencairan untuk alokasi bantuan hingga pertengahan bulan Januari ini, namun masih ada saja keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT yang tidak bisa mencairkan bantuannya hingga tanggal 15 Januari ini. Apa penyebab pemegang KKS yang tidak bisa mencairkan bantuannya, sedang pemegang KKS lainnya malah mendapatkan bantuan yang berlipat ganda? Intinya, yang tidak masuk bantuannya tidak hanya dari golongan usia tertentu, misalnya lansia saja atau dari peserta lama ataupun baru, tapi umumnya merata dan tidak memilih-milih pengelompokan tertentu. Sobat PKH Reportase, topik ini sangat menarik karena banyaknya pertanyaan yang muncul dan pada kebingungan permasalahan bantuan PKH maupun BPNT tidak cair. Apalagi hingga bulan Januari ini, ketika Kementerian Sosial melakukan perpanjangan penarikan bantuan yang sedianya hanya bisa dilakukan hingga 31 Desember kemarin di 2021, namun karena banyaknya KPM belum berkesempatan melakukan penarikan bantuan karena berbagai kendala, utamanya distribusi kartu KKS yang terhambat dan proses perbaikan data dari daerah dan pemadanan data antara DTKS dan Dukcapil yang masih terus berlangsung. Sehingga data bantuan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah tiap bulan dikarenakan adanya perubahan data kependudukan baik yang meninggal, pindah wilayah, adanya kelahiran, dan juga peningkatan taraf hidup sosial ekonomi turut mempengaruhi update data pada DTKS. Sobat PKH Reportase, keluhan dan pengaduan tidak cairnya bantuan program sembako BPNT datang dari pemegang KKS BPNT murni sampai sekarang tidak masuk saldo. Pemegang KKS PKH namun tidak menerima bantuan sembako, padahal BPNT reguler adalah termasuk KPM PKH. Dan KPM PKH hasil validasi baru tidak ada dalam SP2D atau data bayar. Ada salah satu pertanyaan yang menarik dari seorang penerima manfaat yang menyebutkan dirinya berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi bantuannya terputus sejak tahun kemarin dan apakah bisa menerima bantuannya kembali? Sobat PKH Reportase, jawabannya untuk masalah ini baik yang sudah tidak ada nama di DTKS atau yang belum terdaftar di DTKS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan.
Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, entah itu sembako, PKH, PBI, merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa kelurahan. Artinya, setiap lurah atau desa dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sosial Pangan BSP Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan bantuan sosial non-tunai. Konsep penyaluran bantuan sosial ini langsung melalui rekening keluarga penerima manfaat. Perlu diketahui, hingga saat ini Kementerian Sosial masih terus melakukan perbaikan data dan pemadanan data. Data yang dulunya ditidurkan karena banyak permasalahan, misalnya NIK tidak padan, beda nama terlacak sebagai ganda penerima, dan beda nama KTP, KK, dan data bank. Bahkan data hasil temuan dari KPK dan BPK yang bermasalah ini dikembalikan ke daerah untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan ini terus dilakukan hingga saat ini, baik dari pendamping sosial PKH, pendamping TKSK, maupun operator 6NG. Sobat PKH Reportase, inti dari tidak cairnya bantuan di bulan ini dan mungkin akan menjadi seterusnya, penyebab tidak cairnya bantuan bila data penerima memiliki kondisi dan sebagai penyebab utamanya yaitu sebagai berikut. 1. Belum padannya data keluarga penerima manfaat dalam proses pemadanan data antara Dukcapil daerah dan pusat. Hal ini bisa terjadi karena KPM tidak melakukan rekam EKTP dan melakukan perbaikan data kependudukan di Dukcapil ketika ada NIK yang ganda, beda nama antara KK dan KTP. Perlu diketahui bahwa beda satu angka pada NIK atau beda spasi atau huruf pada nama saja, hasilnya adalah data tidak padan. Yang kedua, belum terdaftar di DTKS nama kepesertaannya. Hal ini disebabkan faktor perbedaan data antara Dukcapil dan data dari Kementerian Sosial sehingga proses terdaftar di DTKS mengalami kendala. Yang ketiga, belum memiliki ID BDT di data DTKS. Sama halnya pada poin kedua tadi, hal ini disebabkan karena terhentinya proses sampai munculnya ID BDT, dikarenakan data kependudukan yang tidak padan sehingga terhenti proses mendapatkan ID BDT. Sobat PKH Reportase, penyebab sulitnya pemerataan pembangunan adalah data. Penanganan kemiskinan dan lain-lain dihantui dengan ketidaksinkronan dan pemutahiran data. Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah makhluk yang diharapkan dapat mengatasi hal ini. Namun dengan data yang tidak valid, mereka bisa berbuat apa? Untuk itu, Kementerian Sosial tetap berusaha dengan menerbitkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial memikirkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Data terpadu kesejahteraan sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Saat ini, Bansos PKH maupun Bansos BPNT memiliki acuan yang berbeda setelah terbitnya Permensos Nomor 3, maka tahun 2021 dan tahun 2022 ini acuannya: 1. Data di DTKS harus padan dengan Dukcapil. 2. Sesuai hasil verifikasi kelayakan BNBA yang dilakukan pihak Pemda dalam 1 bulan sekali, sehingga apabila hasil tertera tidak layak, maka otomatis tidak cair bantuannya. Bisa karena penerima manfaat tersebut meninggal atau naik taraf hidupnya, bisa juga data KPM yang bermasalah. Yang ketiga, perubahan pemutakhiran data saat ini sudah tidak bisa melalui aplikasi EPKH pendamping, tetapi lewat sistem offline melalui Microsoft Excel ke Pusdatin. Baru setelah itu data di DTKS bisa ada perubahan baik dari segi nominal maupun yang tervalidnya data komponen. Yang keempat,
Perubahan fokus bantuan sosial jika dulunya mengurangi beban KPM, maka tahun 2022 kemungkinan akan ada produksi usaha. Sebab saat ini yang menaungi adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Yang kelima, untuk BPNT adalah bantuan pangan non-tunai, maka sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2017 bahwa bantuan sosial bisa diambil sesuai barang atau uang, maka Kementerian Sosial akan melakukan kontrol dan penanganan bantuan BPNT agar supaya yang diambil tunai bisa dibelanjakan sesuai dengan aturan seperti karbohidrat, protein, sayur mayur, buah-buahan, vitamin dan mineral, tidak untuk membeli yang lainnya. Bahkan bisa juga nantinya bisa berbelanja di warung manapun yang menjadi tempat transaksi. Yang perlu KPM pahami bahwa mekanisme pendataan berbeda antara PKH dan BPNT. Jadi tidak semua KPM PKH ada BPNT-nya, begitu juga sebaliknya. Untuk memastikan apakah data Anda bermasalah atau tidak, satu-satunya solusi adalah dengan mengecek lewat 6NG melalui operator di kelurahan atau desanya. Sebab disitulah nama Anda bisa tahu bermasalah atau tidak bagi yang belum cair. Dan intinya, semua bantuan itu prosesnya panjang, tidak instan. Sebab tidak mungkin dalam sekejap data padan langsung cair. Ada tahapannya dan butuh waktu lama. Sobat PKH Reportase, sebelum kami mengakhiri perjumpaan kali ini, kami sedikit memberi catatan apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bantuan sosial namun belum masuk dalam DTKS atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya, mulai dari RT, RW, Kepala Dusun, Lurah agar dapat diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat Bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur Bansos dan merupakan kewenangan Menteri Sosial. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai penerima manfaat apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bantuan sosial. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga penjelasan ini mengobati kebingungan mengenai data DTKS dan data penerima yang tidak masuk bantuannya hingga saat ini. Waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.